Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila akhiratil ba'la sab'asa sama'ajah sab'isma'ala tilatim ma'ayifah. Wa ila rahim syakhina masyayna syakhina masyayna sab'isam syakhi Muhammad Yahya sallallahu alaihi wa ila rahim baina mahadira kabir salam. Syawli la ilahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خفيض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بائس يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا مجيد يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا ولي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك
أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان فمن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا فأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa ataman naf'a bihi wa bi'ulumihi fitaraini amin. La taqsidan mahu ila ghardit tanah kasana ihim aw nahbi dzaka tawassalah. La taqsidan mahu ila ghardit tanah kasana ihim aw nahwi dzaka tawassalah. Artinya nadam ini, hendaklah Anda jangan mempunyai tujuan yang hina, yaitu di dalam beribadah menyembah kepada Allah. Jangan sampai mempunyai tujuan-tujuan yang rendah seperti minta dipuji oleh manusia atau lain-lainnya. Jadi merupakan inti daripada ikhlas, yaitu hendaklah ibadah semata-mata hanya karena Allah, bukan dicampur dengan tujuan-tujuan yang rendah seperti ingin dipuji oleh manusia, begitu maksudnya. Kemudian Sayyid Abdullah Al-Haddad, beliau menyimpulkan dengan pemahaman yang mudah, lebih mudah.
Wa qala lan ngendika sapa Sayyidu Abdullah Al-Haddad, Sayyid Abdullah Al-Haddad, seorang waliullah, wali agung, wali kutubnya. Bin Nasaihi ing dalam kitab Nasaihud Diniyah, An-Nasaihud Diniyah karangan Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Apa kata beliau? Falazi mongko utawi wong siapa saja ya'malu kang amal sapa lazi liqasdi taqarrubi karana sejamar ilallahi ta'ala maring Gusti Allah ta'ala. Orang yang beramal, orang yang beribadah dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah, ya, wa talabi mardatihi lan amrih ridhone Allah, wa sawabihi lan ganjarane Allah, ya. Huwa utawi lali wong iku al-mukhlisu aran wong kang ikhlas, ya. Jadi orang yang beribadah kepada Allah tujuannya adalah yang pertama untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang kedua untuk mencari ridha Allah, yang ketiga untuk mencari pahala dari Allah. Maka orang seperti itu yang dinamakan mukhlis, ikhlas karena Allah tadi itu, ya. Karena apabila orang itu sudah diridhai oleh Allah, maka pahala tentunya sudah disiapkan oleh Allah, ya. Tujuannya memang mendekatkan diri kepada Allah. Kalau sudah dekat dengan Allah, sebetulnya Allah itu sudah maha dekat. Tapi kenapa manusia itu merasa jauh dari Allah? Itu adalah karena manusianya sendiri, bukan Allahnya yang jauh, gitu ya. Tapi manusianya yang merasa jauh dengan Allah, gitu ya. Maka orang yang beribadah, ya, dengan tujuan untuk lebih mendekatkan dirinya kepada Allah, mencari ridha Allah, mencari pahala dari Allah, maka beliau orang itu dinamakan mukhlis, orang yang ikhlas. Yang kedua sekarang, walazi utawi wong ya'malu kang amal sapa lazi lillahi karana Allah, wali miraatin nasi lan karana amrih tiningalan, ya, mencari agar supaya dilihat oleh manusia. Di samping dia itu beramal ibadah karena Allah, tapi masih ada campurannya, masih dicampur dengan keinginan dilihat oleh orang, ya. Huwa utawi lazi iku al-murai aran wong kang riya, gitu ya. Itulah yang dinamakan orang riya. Walaupun lillahi ta'ala, dalam niat salli fardal maghribi, salli fardal isya'i, ya, arba'a raka'atin makmuman lillahi ta'ala, ucapannya lillahi ta'ala, namun di dalam hatinya masih ada keinginan dilihat oleh orang. Itulah yang dinamakan murai, orang yang riya. Karena apa? Masih ada campuran ingin dilihat oleh orang lain, ya. Bagaimana amalnya orang ini? Orang yang kedua ini, orang murai itu, wa amaluhu utawi amale murai iku ghairu makbulen, ora den trima. Amalnya tidak diterima karena masih ada niatan-niatan yang lain tadi itu, bukan karena Allah lagi. Maka oleh Allah tidak diterima amalnya, ya. Ghairu makbulin, ora den trima, ya. Itu yang kedua. Jadi kalau orang itu amalnya tidak diterima, berarti sama dengan belum beramal apa-apa, gitu ya. Dia sudah payah-payah,
ya, sholat atau ibadah-ibadah yang lain, tapi tidak ada apa-apanya, hilang, musnah, ya. Maka riya itu merupakan penyakit hati yang sangat berbahaya, karena apa? Membahayakan amal, itu ya. Jadi orang tadi itu bekerja, ya, beribadah dengan susah payah, tapi tidak ada apa-apanya itu, ya. Jadi sama dengan dia belum beribadah sama sekali. Sehingga orang ini mengkhawatirkan nanti kalau pulang ke negeri akhirat sana, di sana tidak membawa apa-apa, gitu. Jadi dia sama dengan tidak membawa amal apa-apa, karena hilang tadi itu oleh Allah. Ya, oleh Allah tidak diterima. Jadi kalau gitu amal itu ada kalanya diterima, ada kalanya tidak diterima. Yang diterima inilah yang kita harapkan. Walaupun sedikit amal itu lebih banyak, ya, harapan kita semuanya diterima oleh Allah SWT, gitu ya. Ya. Jangan sampai amal kita itu musnah hanya gara-gara riya, ingin dilihat oleh orang lain, ya. Kemudian yang ketiga, ini yang paling berbahaya, ya. Walazi utawi wong orang ya malukang amal sapa lazi limiraatin nasi karena riyan, riya, ya. Ingin dilihat, ya, menungso, ya. Jadi orang itu beramal semata-mata hanya karena ingin dilihat orang. Jadi tidak ada sama sekali karena Allahnya, tidak ada sama sekali, hanya ingin dilihat orang. Fakot mongkablo, ya. Walau lan nasu lamun ora nono sapa menungso, lam yakmal mongko ora amal sapa man aslan babar pisan. Jadi andai kata tidak ada orang lain, dia tidak amal, ya. Jadi dia itu amal itu hanya karena ingin dilihat, itu ya. Andai kata tidak ada orang lain, dia tidak beramal apa-apa, ya. Mungkin dalam keadaan sepi, sunyi, dia tidak pernah beramal apa-apa. Jadi beramal itu hanya karena ada orang, gitu ya. Ada orang banyak, dia beramal, ya. Jadi tidak ada unsur sama sekali karena Allah itu tidak ada, ya. Amruhu mongko utawi perkarane wong, urusan orang ini iku khotorun, nguwatirake, hailun, tur medheake, ya. Jadi urusan orang ini sangat mengkhawatirkan dan sangat menakutkan. Khotorun hailun, ya. Beribadah semata-mata karena manusia ini sangat mengkhawatirkan dan sangat menakutkan. Kenapa? Ya, riyaknya ini adalah wariya'uhu utawi riya iman iku riya'ul munafikin, riyae wong munafik. Nah, gitu ya. Jadi sudah keluar dari pengertian muslim, sudah keluar sampai tingkatan munafik, ya. Padahal munafik itu kan lebih berbahaya daripada orang kafir, ya. Orang munafik itu nanti tempatnya di neraka yang paling bawah, kan itu ya, kata Allah dalam Al-Quran, innal munafikin fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu tempatnya di neraka yang paling aspal, yang paling bawah, ya. Kenapa? Dia itu lebih berbahaya dari orang kafir, gitu ya. Dia sepertinya orang Islam, tapi ternyata hatinya benci terhadap Islam. Itu namanya munafik, ya. Saya kira di dunia ini tidak sepi dari orang-orang munafik seperti itu. Jadi hanya ngaku Islam, kalau membuat KTP-nya ditulis Islam, tapi tidak keluar dari Islam, ya. Itulah namanya munafik yang diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran. Alladzi yurauna, ya, nasa mereka riya kepada manusia, ya, di dalam surat Al-Maun, ya. Itu adalah orang-orang munafik, sangat-sangat berbahaya, ya. Na'udzu
nyuwun kebaureksa kita mohon perlindungan billahi maring Allah min zalika saking mengkono riya yang ketiga ini yang sangat berbahaya. Kalau riya yang kedua kita masih ada usaha untuk meningkatkan diri, untuk meningkatkan ibadah kita, jangan sampai ada riyaknya tadi itu, ya. Min dzalika. Wa nas'aluhunya lan nyuwun sapa kita ing Allah. Kita mohon ya al-afiyata ing kewarasan min jami'il baliyat saking sekabehane pira-pira bilai. Ya, saking pira-pira bilai. Ya. Maka marilah kita masing-masing berusaha meningkatkan ibadah kita itu semaksimal mungkin hanya semata-mata karena Allah. Intaha wis rampung apa dawe Sayyid Abdullah Al-Haddad ya. Wahzar riya'an muhbitan li ibadatin wanzur ila nazril alimi fatakmula. Wahzar riya'an muhbitan li ibadatin wanzur ila nazril alimi fatakmula ya. Maka nadaman berikutnya yaitu untuk memberikan peringatan jangan sampai Anda riya gitu ya. Sebab riya itu bisa menghapuskan ibadah. Jadi ibadahnya sama dengan tidak ada, orang itu sama dengan tidak beribadah gitu ya. Walaupun di dalam doa ya, doa iftitah kita kan pada waktu memulai sholat kan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu sebetulnya merupakan satu tekad ya, tekad bahwa seluruh ibadah kita, hidup kita dan mati kita itu hanya untuk Allah saja. Itu sebetulnya sudah kita ucapkan. Namun kadang-kadang hatinya yang belum gitu ya. Maka kita dianjurkan supaya ditingkatkan ya. Jadi di samping lisannya mengucapkan seperti itu ya, kemudian hatinya sama sekali lillahi ta'ala. Inna sholati sesungguhnya sholatku wa nusuki dan ibadahku wa mahyaya dan hidupku wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin. Hanya itu saja ya. Jadi itu adalah ucapan lisan. Sekarang dimasukkan dalam hati. Inilah yang namanya tasawufnya. Jadi tasawuf itu adalah kalau ucapannya tadi itu perilaku syariat, maka tasawuf itu hakikatnya. Jadi hatinya ini, ya dah. Jadi apa yang kita ucapkan itu, ya, yaitu dimasukkan di dalam hati. Jadi tidak hanya di dalam lisan saja. Wahazar lan wedya sira riya'an ing riya muhbitan kang lebur apa riya li ibadatin maring ibadah. Melebur itu artinya ibadahnya tidak ada, hilang muhbitan itu ya. Jadi batal, gitu. Ibadahnya sama dengan tidak ada. Itu karena riya tadi itu. Wandur lan ningalono sira ila nadril alimi maring oleh ningali zat kang maha weruh. Hendaklah Anda melihat ya kepada penglihatan Allah gitu. Jadi merasa dilihat oleh Allah gitu. Itulah yang di dalam istilah lain di dalam tasawuf itu disebut muraqabah. Jadi orang itu muraqabah merasa selalu dilihat oleh Allah. Itu namanya muraqabah. Bukan hanya dalam sholat ya dah, di luar sholat pun ya. Nah, kita itu kalau sudah meningkat bukan hanya dalam sholat saja, di luar sholat pun kemana saja kita merasa dilihat oleh Allah. Di dalam hadis itu disebut dengan ihsan. Jadi tingkatannya sudah tingkatan tinggi karena merasa dilihat oleh Allah ya. Kalau orang itu sudah merasa dilihat oleh Allah, maka orang itu akan selalu menjaga dirinya
ya, dalam keadaan baik. Jangankan di dalam ibadah, di luar ibadah pun juga dia merasa dilihat oleh Allah, ya. Wandur ila nadril alim, ningalono sira marang oleh ningali Gusti Allah. Jadi kita merasa bahwa Allah itu melihat kita. Itulah yang dinamakan muraqabah. Ya. Fatak mula, kalau Anda sudah bisa melakukan seperti itu, fatak mula, maka Anda menjadi orang yang sempurna, ya. Sempurna, ya, imannya, sempurna Islamnya. Di dalam istilah ilmu tasawuf, orang itu dinamakan orang yang makrifat, gitu ya. Jadi sempurna itu adalah orang yang makrifat, arifin, ya. Orang yang makrifat yaitu orang yang selalu merasa dilihat oleh Allah. Itu namanya makrifat, ya. Ya harus dilatih sendiri-sendiri. Lama amara tetkalane perintah sapa musannaf bil ikhlasi kelawan ikhlas. Setelah kita mendengarkan uraian tentang ikhlas, nabbaha mongko ngilingake sapa musannaf ala tahdziri ing atase meden-medeni, menakut-nakuti. Setelah perintah sekarang larangan. Perintah ikhlas sekarang larangan. Larangannya apa? Kebalikan daripada ikhlas itu adalah iya, maksudnya begini, diingatkan, peringatan, ya, menditihi saking lelawanane ikhlas. Jadi kebalikan daripada ikhlas itu adalah riya. Maka di sini diperingatkan oleh musannaf pengarang kitab ini, diperingatkan, Anda setelah mengerti tentang ikhlas itu apa, sekarang peringatannya Anda jangan riya, ya. Wa huwa utawi diddihi lelawane, perlawanan daripada ikhlas iku arya'u riya. Li'annahu karana sunne riya iku min a'zamil muhlikati, setengah saking luweh agung-agunge pira-pira perkara kang rusak, ya. Jadi riya ini termasuk sesuatu yang paling berbahaya, makanya itu, ya. Merusak amal berarti merusakkan jiwa kita. Jadi manusia itu bisa rusak, ya. Karena apa? Amalnya rusak, maka orangnya rusak, ikut rusak. Allah memerintahkan kita ini agar supaya ibadah, kan? Oleh Allah kita diciptakan adalah untuk ibadah. Lama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau sudah ibadah, maka oleh Allah dijamin selamat. Orang itu bahagia hidupnya di dunia sampai di akhirat nanti. Tapi gara-gara karena ibadahnya itu tidak ikhlas, sama dengan tidak ibadah, berarti bahaya. Ya, maka di sini disebut dengan min a'zamil muhlikat, termasuk yang paling berbahaya, membahayakan amal, otomatis membahayakan jiwa orang itu ya, muhlikat. Ya. Imam Ghazali menyusun kitab Ihya Ulumuddin itu ada namanya Rub'ul Muhlikat. Jadi seperempat dari kitab Ihya itu menerangkan tentang muhlikat, apa saja yang merusak. Itu diterangkan di sana oleh Imam Ghazali, ya. Setelah muhlikat, orang itu tahu bahwa ini membahayakan, kemudian ada lagi seperempat yang lain namanya Rub'ul Munjiyat, yang menyelamatkan itu apa saja, gitu ya. Maka riya itu termasuk sesuatu yang membahayakan, muhlikat. Waqala mongko ndika sapa nazim yang menyusun nadaman kitab Hidayatul Afiyah itu adalah beliau mengatakan wahzar riyaan, ya, ngelabat wahzar riyaan ila akhirih. Wahzar riyaan muhbitan li ibadatin wanzur ila nazril alimi fatakmula, ya. Takutlah Anda terhadap riya, yang mana riya itu bisa menghapuskan ibadah, dan lihatlah, ya, pandanglah, yaitu bahwa Allah itu maha melihat.
Anda dilihat oleh Allah. Jadi Anda jangan melihat dipandang oleh orang lain. Gitu. Kalau namanya riya itu kan masih memandang orang lain melihat kita. Maka di sini diingatkan, ningalana sira maring peningali Allah, gitu ya. Lihatlah Anda bahwa Anda itu dilihat oleh Allah, gitu ya. Pada ke sholat, di luar sholat, di mana saja dilihat oleh Allah. Itulah yang dinamakan ihsan di dalam hadis, gitu ya. Di dalam ilmu tasawuf ini dinamakan hakikat. Jadi orang itu kalau tidak bisa melakukan seperti itu, itulah berarti dia sudah meningkat pada hakikat. Ya, selalu merasa dilihat oleh Allah. Yakni ngersakake sapa musannif istanib ngedohono sira riyaan ing riya mukhbitan kang ngelebur apa riya li ibadati kamaring ibadah ira. Ya, ibadah itu bisa lebur, bisa hilang gara-gara riya tadi itu. Ya, ay muktilan tegese batalake sawabaha ing ganjarane ibadah, ya. Jadi kalau sudah tidak ada pahalanya, ya kan tidak ada artinya apa-apa itu ibadah, itu ya. Misalnya puasa ya, puasa itu kan ada yang menyebabkan batalnya puasa, misalnya memasukkan barang-barang ke dalam tubuh kita, makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Itu syariat. Tapi ada lagi hakikat. Apa itu? Yang membatalkan puasa itu misalnya ngerasani orang, gitu itu ya. Kemudian mengucapkan kata-kata yang kotor, bohong, membuat fitnah, mencela orang lain. Itu membatalkan puasa. Yang batal apanya? Pahalanya. Gitu. Jadi tasawuf itu berbicara tentang batinnya, gitu ya. Kalau puasanya tetap sah, ya, puasanya tetap sah itu. Orang rasanya orang mencela orang, terus sampai dia itu tidak makan, tidak minum, menjauhi hal-hal yang membatalkan lahir daripada puasa, puasanya sah sampai nanti maghrib ya. Tapi pahalanya tidak ada, gitu ya. Kenapa? Masih campur dengan yang membatalkan pahalanya. Itu rasanya orang, mencela orang, bohong, membuat fitnah dan macam-macam itu. Itu ya. Sehingga Kanjeng Nabi menerangkan bahwa kamin saimin, ya. Laisa lahu min syamihi ilal ju' wal atas. Banyak sekali orang yang puasa, ya, yang mana dia tidak dapat apa-apa kecuali hanya lapar dan haus saja. Pahalanya tidak ada. Ya karena apa? Ya karena tadi itu dia tidak menjauhi hal-hal yang menyebabkan batalnya pahala tadi itu. Gitu ya. Jadi maka orang itu tidak cukup hanya belajar syariat saja, ya. Kalau syariat tadi yang membatalkan puasa, gitu ya. Ya, syarat rukun puasa itu namanya syariat, itu tetap harus dilakukan, gitu ya. Ditambah lagi dengan tasawuf, yaitu tentang rahasia daripada puasa, gitu ya. Jadi jauhilah riya, yang mana riya itu bisa menyebabkan leburnya ibadah, ay mubtilan sawabaha, membatalkan pahalanya. Lah kalau sudah pahalanya tidak ada puasa tadi itu, maka puasanya tidak ada apa-apanya itu. Ya, cuma payah, lapar, haus, seperti pernyataan kanjeng Nabi kan itu. Ya. Demikian juga ibadah-ibadah yang lain, apa itu haji, apa itu umroh, ya kan? Bahkan haji itu lebih parah lagi. Sehingga saking parahnya haji itu oleh Allah didahului dengan kata-kata walillahi. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Didahului dengan kata lillahi. Karena banyak orang yang ibadah haji umrah itu bukan karena Allah gitu. Ya, maka didahului dengan lillahi. Ya. Itu kata para ulama.
Sebagian ulama menerangkan kenapa Allah menyebutkan kalau lillahnya didahulukan, karena rawan. Ibadah haji umrah itu rawan daripada bukan karena Allah. Wah saya sudah haji sekian kali, wah ya, itu sudah bukan karena Allah. Maka pada zaman akhir itu kalau katakan yang Nabi, banyak orang yang melakukan ibadah haji itu karena 4 perkara kan gitu ya. Wasultanuhum linnusha, para pejabat kalau ibadah haji dan umrah itu hanya untuk rekreasi aja, itu menghilangkan kesusahan, rekreasi linnusha ya. Wa ghniyauhum litijarah, orang kaya-kaya hanya untuk mencari uang, keuntungan gitu ya. Kemudian wa qurra'uhum lis-sum'ah, orang yang ahli membaca Al-Qur'an, artinya orang yang alim-alim itu hanya ingin dipuji oleh orang. Itu kata Rasul. Kemudian yang keempat wa fuqara'uhum lil mas'alah. Ada orang ibadah haji ke sana itu tujuannya apa? Minta-minta aja. Karena kalau minta di Mekah, di Madinah itu kan banyak uangnya. Ya, di sana orang minta itu dikasih 1 real, dikasih 1,5 real enggak mau. Padahal 1 real itu berapa? Rupiah di sini kan sekitar 3.000. Padahal panjenengan kalau sedekah di sini pengemis berapa? Paling-paling 100 itu wis nek ndongakno, waduh. Luar biasa doanya. Lah kalau di sana 1 real kan 3.000 itu. Ya, sekarang malah lebih dari 3.000. Lah pulang bawa banyak real-real itu jutaan itu. Itu. Maka di situ peringatannya kan di Nabi, ada orang yang ibadah haji tapi yang minta-minta aja. Ya dah. Wa fuqara'uhum lil mas'al. Ya minta-minta. Ya. Bahkan di sana banyak orang minta-minta. Ya, itu rawan kali. Maka lillahi ta'alanya inilah yang paling berat, ya. Harus dijaga hatinya semata-mata karena Allah. Apakah itu berjuang, membela agama, jadi anggota DPR misalnya ya, atau menjadi wali kota, jadi bupati, misalnya ingin membela agama Allah, bagus, ya dah. Tapi jangan sampai ya tadi, kalau sudah di sana bisa-bisa itu sudah berubah. Niatnya bukan karena Allah lagi, ujung-ujungnya itu apa? Uang, ya. Jadi itu sudah bukan karena Allah. Jadi pahalanya hilang. Jadi yakni ngersakake sapa musannaf wastahdir lan ngadirna sira di dalam hati ya ta, hadirnya dihadirkan dalam hatinya, walahid lan ngeliri sira. Ngeliri itu melihat tapi dengan mata hati, bukan mata kepala, mata hati. Walahid lan ngeliri sira nadrallahi ing peningali Allah al-alimi kang moho weruh. Gitu ya. Jadi hati kita supaya melirik dan lahir melirik ya kepada Allah gitu. Bahasanya gitu ya. Lahid nadrallahi taala. Lihatlah bahwa Allah itu melihat Anda. Bi asrarika kelawan pira-pira rahasianira batin. Jadi kita melihat itu dengan batin gitu, dengan mata hati, dengan mata kepala, gitu ya. Karena hati kita itu punya mata, namanya mata hati. Punya pendengaran hati, gitu ya. Maka itu digunakan gitu. Bi asrarika hala buruzil ibadati ing dalam nalika ngedengi ibadah. Ya, artinya ibadah yang terang-terangan dilihat oleh orang banyak, tapi tidak melihat orang, melihat Allah saja, gitu ya. Kalau di tempat yang sunyi misalnya ya, tidak ada manusia, itu memang tidak begitu tergoda gitu ya, karena hanya Allah kita ya, hanya kita pada Allah saja, tidak ada orang lain. Itulah sebabnya kenapa salat malam itu salat yang paling afdal sesudah salat fardu kan itu ya. Maka karena apa? Salat malam itu jauh dari riya ya. Salat sendiri di tempat yang sunyi, tidak ada orang, hanya Allah. Istilahnya kalau bahasa Indonesianya 4 mata.
berbicara empat mata, hanya kita dengan Allah saja. Ya, itu memang tidak dilihat oleh manusia, gitu ya. Bi asradika hala buruzil ibadah mingka saking sira mutakamilan hale wong kang nyampurnaake, sempurnakan ibadahmu itu, baik lahir maupun batin. Lahir adalah dengan syariat, batin yaitu dengan hakikat. Ya ini ngersakake sapa musane. Ya. Inis tanah beta mongko lamun ngedai sira arya'a ing riya wala hatta lan nginjen-nginjen sira ngelirik itu yang melihat ya nadrallahi ing peningali Gusti Allah fika ing dalam sira takmulu atau takmula mongko dadi sebab sampurna sira. Jadi kalau Anda itu menjauhi riya, jadi jauh dari riya, hanya melihat, merasa dilihat oleh Allah saja, Anda akan sempurna. Takmula, Anda menjadi sempurna. Ayat tasiru tegese dadi sira iku minal kamilina saking wong kang sampurna kabeh. Al arifina kang ahli makrifat kabeh, ya. Jadi hendaknya kita itu meningkat, ya, meningkat menjadi orang yang merasa dilihat oleh Allah tadi itu disebut arifin, ya. Fa innal kamila krana setuhune aran wong kang sampurna yang dinamakan orang kamil sempurna. Al arifa kang makrifat ahli makrifat huwa utawi kamil iku allazi wong yang dinamakan orang kamil. Orang yang ahli makrifat itu siapa? Yaiku allazi wong yatawajahu kang madhep sapa wong ilallahi taala maring Gusti Allah taala. Jadi yang dihadapkan hatinya itu hanya Allah saja. Itu namanya orang ahli makrifat. Ya, yatawajahu madhep sapa wong ilallahi taala maring Gusti Allah taala bikulliyatihi kelawan sekabehane. Jadi seluruhnya. Ya, dia itu yang dihadapkan dia itu hanya menghadap pada Allah seluruhnya. Ya tadi itu inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabb. Itu sebetulnya sudah kalimat yang sangat bagus, ya, untuk menanamkan ma'rifat tadi itu, ya. Jadi oleh karena itu marilah pada saat kita mengucapkan kalimat itu dihayati. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya? Ya. Ilallah. Bikulliyati, seluruhnya diserahkan pada Allah, hidupnya matinya. Itu namanya kulliyatihi, ya. Ibadahnya wa yaktafilan ngalap cukup sapa wong, ya, sudah menganggap cukup binadrillah ta'ala kalawan oleh ningali Gusti Allah ta'ala. Saya cukup ingin dilihat Allah saja. Saya tidak ingin dilihat orang. Ya, itulah namanya orang yang ma'rifat. Gitu ya. Mencukupkan diri dengan penglihatan Allah. Tidak butuh dilihat oleh orang lain. An-nadriman anda saking peninggali wong siwahu kasaliyane Allah. Ya. Itulah namanya kamil, orang yang sempurna. Wa annal jahila lan satune wong kang bodoh, kebalikannya orang bodoh. Al maghrura, ya, kang ketungkul, orang yang tertipu. Al jahil. Huwa utawi jahil iku allazi wong la yulahidu kang ora ningali sapa ladzi nadraman ing oleh ningali Allah. Man itu maksudnya Allah. Huwa utawi Allah iku akrabu luwih parek ilaihi maring wong min hablil waridi tinimbang saking otot guluke ring, katanya gitu. Ya. Jadi orang yang bodoh itu adalah orang yang tertipu. Dia tidak melihat Allah yang paling dekat. Ya. Padahal Allah itu paling dekat kepadanya, lebih dekat daripada urat leher
urat leher gitu ya. Kan gitu ya dalam Al-Quran. Allah itu lebih dekat daripada urat leher kita gitu ya. Itu kan maksudnya dekat di sini adalah dekat dalam maknawi ya. Jadi Allah itu lebih dekat daripada urat leher kita ini. Tapi dia kok orang bodoh itu ingin dilihat oleh orang yang jauh-jauh. Ya, kok tidak ingin dilihat oleh Allah yang maha dekat. Maksudnya begitu ya. Kok ingin dilihat oleh yang lain-lain. Itu namanya al-jahil ya. Wayulah itu lan ningali utawa ngelirik sapa wong nadra ghairihi ing peningale liyane wong peningale ing liyane peningale liyane Allah. Dia itu ingin dilihat oleh selain Allah minal abidi saking kaula hamba dari manusia gitu ya. Wala yaltafitu lan ora noleh sapa wong bodoh tadi ya, jahil ila istesani khaliqihi mareng oleh milang-milang bagus zat kang agawe ing wong ya. Yang menganggap bagus kita itu kan Allah gitu ya. Kok tidak melihat Allah yang menganggap kita itu bagus gitu ya. Kok ingin dipuji oleh orang lain yang menganggap bagus. Itu namanya orang bodoh tadi. Jadi mestinya ya kita itu hanya ingin dilihat bahwa kita itu bagus istihsan ya oleh Allah, yaitu istihsani khaliqihi wa maulahu lan bendarane wa yaltafitu lan noleh sapa jahil ila istihsani akribai maring oleh milang-milang bagus pira-pira kerabate menganggap bagus orang lain yang menganggap bukan Allah. Wa ahbabihi lan pira-pira kekasih teman-temannya. Wa a'daihi lan pira-pira musuhe, bahkan ingin dilihat oleh musuh gitu ya. Ingin dianggap bagus oleh musuhnya, bukan hanya oleh saudaranya sendiri ya. Wa a'daihi fa idza amila al insanu amalan wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan bersama ada guna dan manfaatnya untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan daripada hal-hal yang menyebabkan ibadah kita itu tidak diterima ya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim nabiyunal amirun nahi fala ahadun abarra fi qawlillah minhu wala na'ami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal awali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya Allah
Allahumma zidna ilman nafi'a wa qalban munawwara wa fahman sahiha lisanan nasiha wa i'tiqadan naqina. Allahumma ij'alna aliman bi ilmik wa salihan bi ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.